Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih-Solihah? Bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Geografi kelas 5. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kekayaan alam di Indonesia. Ya, kekayaan alam adalah potensi ya, potensi itu yang kita miliki, yang negara ini miliki. Nah, kekayaan alam itu banyak macamnya ya, Solih-Solihah. Nah, terutama di Indonesia, karena letak negara yang strategis juga memiliki banyak kekayaan alam, anugerah Allah yang kalau dikelola dengan baik akan menjadikan kehidupan masyarakatnya makmur dan maju. Ya, kalau kekayaan alam ini dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan masyarakatnya, gitu ya, maka insya Allah masyarakatnya akan menjadi makmur dan maju. Ya, coba kita lihat potensi kekayaan alam apa saja yang ada di Indonesia. Ya. Mempunyai banyak jenis sumber daya alam adalah suatu kebahagiaan dan anugerah begitu besar dari Allah. Bagaimanapun sumber daya alam ini adalah suatu kekayaan. Kekayaan suatu wilayah yang paling utama terletak pada potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Ya, mungkin kalau diibaratkan kita punya potensi, misalkan kita punya kekayaan alam, misalkan antum punya sawah ladang yang luas, kemudian punya rumah besar, punya kendaraan, kemudian juga antum punya kepintaran dan sebagainya. Ya, namun ketika tidak dimanfaatkan atau ketika kekayaan yang antum punya itu diberikan ke orang lain, dijual gitu ya untuk sesuatu yang tidak penting, misalkan ya, dijual untuk membeli sesuatu yang tidak penting, ya maka lama kelamaan kekayaan alam itu akan habis dan antum tidak bisa memanfaatkannya. Juga negara ini ketika kekayaan alam yang banyak anugerah Allah itu kemudian diberikan ke asing, ke bangsa lain gitu ya, maka atau ke perusahaan asing, maka kita tidak bisa menggunakannya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Nah, kita tahu semua bahwasanya Indonesia ini kan negara kepulauan, yang satu pulau dengan pulau yang lain itu berbeda-beda ya dari sisi geografisnya. Kenapa? Karena ada yang dulunya menyatu dengan Asia, ada yang dulunya menyatu dengan apa? dengan New Guinea atau Australia. Jadi penampakan alamnya juga berbeda. Ya, termasuk di Kalimantan berbeda dengan di Jawa atau Sumatera. Juga yang di Papua, NTT, Sulawesi juga berbeda ya. Jadi masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat potensi yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, maka itu sebenarnya menguntungkan bagi kita semua ya. Ada suatu daerah yang tanahnya sangat subur dijadikan sebagai lahan peternakan seperti di NTT. Itu tanahnya kan padang gembalaan semua, rumput-rumput tumbuh subur. Maka di situ ya sangat potensi untuk mengembangkan peternakan kuda, sapi dan sebagainya seperti di New Zealand. Daerah yang rata-rata tanahnya datar dan terdiri dari padang rumput semuanya. Ya. Itu sangat potensi untuk digunakan untuk peternakan domba, sapi, kuda dan sebagainya. Ya. Lain lagi dengan di Kalimantan yang tanahnya berawa dan agak basah ya. Nah, sangat potensi untuk ditanami ya macam-macam tumbuhan basah seperti kelapa sawit ya dan sebagainya. Nah, kemudian juga di Sumatera dan di Pulau Jawa yang masing-masing punya potensi tanah tersendiri. Juga selain potensi tanah yang subur tadi, ya juga ada kekayaan alam di dalamnya. Ya, kalau kita lihat karena iklim di Indonesia itu iklim tropis dan mendapatkan curah hujan hampir sepanjang tahun, gitu ya, menjadikan tanahnya itu subur dan airnya melimpah. Ya, tanah yang subur tadi bisa ditanami dengan beraneka macam tanaman. Kemudian airnya sangat melimpah, tidak kesulitan dari masalah air ya, tidak seperti negara-negara di Afrika misalkan, ya, yang sulit dari sisi air sehingga untuk menanam makanannya sendiri pun sulit ya, menanam sayuran, tumbuhan dan sebagainya untuk dimakan pun sulit. Kemudian jenis tanamannya banyak ya yang terdapat di
di Indonesia. Bahkan tanaman-tanaman penting untuk obat-obatan ada di Indonesia. Ya, kemudian keanekaragaman tumbuh-tumbuhan dan hewan di Indonesia. Kemudian Indonesia juga punya kekayaan laut yang luar biasa, kekayaan barang tambang, minyak, emas, batu bara, gas, dan sebagainya. Kemudian juga keindahan alam yang menjadi potensi objek wisata yang bisa menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Itu adalah potensi sekilas yang ada di Indonesia yang bisa kita amati. Nanti kita bisa bahas satu persatu dari sisi tanahnya, kesuburan tanahnya, dari sisi potensi airnya, kelautannya, ya, kemudian dari sisi tambangnya, dari sisi pariwisatanya, ya, dan sebagainya. Ya, silakan antum baca modul antum di halaman 29. Ya, nanti tugasnya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.